Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Muh Alfian Fallahian MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan para pendengar yang saya banggakan. Saya Muhammad Esar Asazili, dengan NIM F1D022070, ingin mempresentasikan hasil analisa kasus terkait Pancasila sila keempat, yaitu tentang golput. Golongan putih atau disingkat golput atau abstensi dari kata bahasa Inggris yaitu abstain yang berarti menjauhkan diri adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin. Atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak memberikan suara hingga prosesi pemungutan suara berakhir. Kemunculannya berawal dari gerakan protes para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama pada era Orde Baru. Pencetus istilah golput ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah putih karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih pada kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Hasil penelitian Tauhid Dwi Jayanto dalam kasus Pilkada Jawa Tengah, ada 3 yang menyebabkan terjadinya golput, yaitu lemahnya sosialisasi, masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi, dan sikap apatisme dari masyarakat. Berdasarkan hasil temuan Efniwati, ada 2 hal yang menyebabkan pemilih golput, yaitu faktor pekerjaan dan faktor lokasi TPS. Kemudian Erianto mengatakan ada 4 alasan mengapa pemilih golput, yaitu karena administratif, teknis, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik atau political engagement, dan kalkulasi rasional. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mencoba memenuhi permintaan Ketua BPUPKI, yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, tentang filosofis Grand Slak Indonesia Merdeka. Untuk dasar ketiga, sang proklamator tersebut menguraikan tentang dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Sang orator hakul yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Indonesia adalah negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Proses persidangan berikut kemudian merumuskan dasar itu menjadi sila keempat yang kita kenal sekarang, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, jika kita kaitkan dengan isu sebelumnya alias isu golput itu sendiri, demokrasi menurut sila keempat bukanlah demokrasi perwakilan. Perwakilan yang tidak menyeluruh tidak akan menjadi suatu permusyawaratan. Tanpa permusyawaratan tidak akan hadir hikmat kebijaksanaan. Tidak akan hadir hikmat kebijaksanaan. Tanpa hikmat kebijaksanaan, kita hanya akan mendapatkan kepemimpinan yang pandir. Kerakyatan yang dipimpin oleh kepandiran adalah kekacauan. Lalu, bagaimanakah rakyat yang tidak terwakili suaranya dalam setiap pemilihan atau pemungutan suara? Ya dengan memilih sendiri pilihannya. Sederhana, namun itu saja tidak cukup. Golput bisa diatasi dan ditekan dengan berbagai cara, antara lain melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dengan membahas mengenai pentingnya menyumbangkan suara di saat pemilu berlangsung. Sosialisasi juga sebaiknya dilakukan secara intens. Perlunya langkah dari partai politik untuk benar-benar memilih calon pemimpin yang berintegritas, kredibel, dan memiliki kualitas dan kapasitas sesuai harapan masyarakat. Itu juga penting agar masyarakat tidak golput. Selain cara-cara yang saya sebutkan tadi, cara mengatasi golput juga dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan akan menambah wawasan para pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.